Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda Ibu semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Gimana kabarnya Ananda Ibu semua? Alhamdulillah sehat ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Amin. Baik Ananda, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang apa? Ananda ada yang tahu? Ya, benar sekali Caca. Kita akan membahas tentang teks prosedur. Kita akan membahas apa itu sih teks prosedur dan bagaimana contoh teks prosedur itu. Baiklah Ananda, silakan simak materi yang telah Ibu siapkan melalui PPT ini. Jadi, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian, struktur, kaidah kebahasaan, dan contoh teks prosedur. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu teks prosedur, adakah yang sudah tahu apa itu teks prosedur? Ada yang bisa jelaskan? Ya, benar sekali Erika. Jadi, teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, panduan, atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Teks prosedur adalah jenis teks yang berisi rangkaian petunjuk atau instruksi yang disusun secara sistematis dan berurutan untuk menjelaskan cara melakukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu. Nah, kemudian kita akan membahas apa-apa saja struktur dari teks prosedur, yaitu ada 4. Yang pertama pendahuluan, kedua peralatan dan bahan, ketiga langkah-langkah, dan terakhir yaitu penutup. Yang pertama, pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini mengajak pembaca melakukan kegiatan yang akan dijelaskan. Kemudian yang kedua, peralatan dan bahan. Pada peralatan dan bahan berisi informasi peralatan, alat, dan bahan apa saja yang akan digunakan. Kemudian langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini berisi dengan perincian cara, waktu, dan bahan untuk diikuti. Dan yang terakhir yaitu penutup. Penutup ini sifatnya opsional, bisa ada dan bisa tidak ada. Nah, pada penutup mengulang ajakan kepada pembaca untuk melakukan suatu kegiatan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama yaitu kalimat pelesapan. Jadi, pelesapan adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Contoh, masukkan susu dan gula, kemudian aduk sampai larut dalam air. Nah, kata aduk ini yang dimaksudkan adalah aduk susu dan gula sampai larut dalam air. Yang kedua yaitu kalimat ajakan dan larangan. Jadi, kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak atau memotivasi pembaca untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangkaian prosedur. Contoh, mari kita mulai proses pembuatan. Nah, kata mari ini merupakan kalimat ajakannya. Kemudian, kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang digunakan untuk mencegah atau melarang pembaca melakukan tindakan tertentu. Contoh, hindari menggunakan api besar. Nah, kata hindari ini merupakan dari kalimat larangan. Sampai sini Anandaku, apakah ada yang kurang dipahami? Baik, sudah dipahami ya. Kaidah kebahasaan yang selanjutnya yaitu kalimat inversi. Nah, kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek, atau dengan kata lain, posisi predikat berada di awal kalimat. Contoh, ambillah 2 buku pelajaran. Nah, kata ambillah ini merupakan sebuah predikat dan 2 buku pelajaran itu merupakan sebuah subjek. Kemudian yaitu kata adverbia atau kata keterangan. Nah, kata keterangan atau adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti kata kerja atau verba dan kata sifat atau adjektiva. Nah, kata keterangan yang sering digunakan pada teks prosedur adalah kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Contoh, cucilah tangan sampai bersih. Setelah kita mempelajari tentang apa itu teks prosedur, bagaimana struktur teks prosedur, dan apa-apa saja kaidah dari teks prosedur, sekarang kita akan lihat contoh dari teks prosedur. Di sini ada teks prosedur cara membuat puding. Nah, pada teks prosedur ini berisi pendahuluan, alat, bahan, dan langkah-langkah. Pada pendahuluan ini mengajak orang untuk membuat puding. Mari kita baca.
Mari kita belajar membuat puding lezat yang mudah dibuat di rumah. Siapapun bisa mencoba resep sederhana ini dan menghasilkan dessert manis yang menyegarkan. Dengan bahan-bahan mudah didapat dan proses yang simpel, Anda akan membuat puding yang paling nikmat dalam waktu yang singkat. Nah, kata mari ini merupakan sebuah ajakan untuk mengajak orang membuat puding. Kemudian adapun alat-alat yang digunakan yaitu kompor, panci, spatula, cetakan puding. Adapun bahan-bahannya yaitu 1 bungkus agar-agar, 1 bungkus jelly, air secukupnya, susu cair 500 ml dan gula. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, masukkan sebungkus agar-agar, jelly dan susu cair sebanyak 500 ml ke dalam panci, kemudian aduk sampai larut dalam air. Kemudian masak di atas api. Langkah yang selanjutnya yaitu tambahkan gula sesuai selera, kemudian aduk terus selama 30 menit dan jangan sampai berhenti. Kemudian setelah mendidih, matikan api, kemudian aduk lagi selama 1 menit. Pudingmu siap jadi. Yang terakhir yaitu tuang puding dalam cetakan. Berikutnya setelah agak dingin, simpan dalam lemari es. Yang terakhir ada penutup yaitu ayo segera praktikkan resep puding sederhana ini, nikmati kelezatan puding buatan sendiri bersama keluarga dan rasakan kepuasan membuat hidangan penutup yang manis dan menyegarkan. Selamat mencoba. Nah, kata ayo ini merupakan sebuah ajakan. Jadi itulah tadi materi tentang teks prosedur. Sampai sini anak-anak apakah sudah paham? Baik, alhamdulillah kalau sudah paham ya. Baik, setelah Ibu memaparkan keseluruhan materi kita pada hari ini tentang teks prosedur, sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, teks prosedur merupakan sebuah teks yang digunakan untuk membimbing atau menjelaskan tahapan-tahapan melakukan suatu kegiatan. Teks prosedur memiliki tujuan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses melakukan sesuatu atau pekerjaan. Nah, jadi itu saja pemaparan materi dari Ibu. Sekian dan terima kasih atas partisipasi dari Anandaku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.